Aliansi Masyarakat Pedagang Kaki Lima menggugat pemerintah Kota Tegal di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain menggugat pemerintah Kota Tegal, Aliansi Pedagang Kaki Lima juga menggugat Dinas Pekerjaan Umum dan Pelaksana Proyek Penataan Jalan Ahmad Yani, CV2 Putra Perkasa. Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pedagang Kaki Lima dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia DPC Tegal Raya, Elba Zuhdi, membenarkan kedatangannya dengan sejumlah pedagang ke Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah Kota Tegal. Menurut Elba, dalam isi surat gugatan class action yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pedagang Kaki Lima, selain menggugat kerugian sebesar 100 miliar, terdapat beberapa poin materi gugatan diantaranya. Dalam pelaksanaan dan perencanaan proyek penataan Jalan Ahmad Yani atau biasa disebut City Walk tidak melakukan studi kelayakan dalam pekerjaan proyek tersebut, tidak ada sosialisasi dan relokasi para pedagang sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Nur Said Muji Makmur Kabar Beritaku mengabarkan. Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia melakukan gugatan class action dengan Aliansi para pedagang di Jalan Ahmad Yani sekitar Pasar Pagi situ. Di sini kita melakukan gugatan class action dengan gugatan kita menggugat Pemkot, diantaranya salah satunya 100 miliar kita gugat ke Pemkot. Karena di sini ada beberapa kejanggalan pada proyek tersebut, termasuk Pemkot juga menabrak Perda Nomor 3 Tahun 2008, diantaranya ketika ada relokasi atau dan lain sebagainya minimal 3 bulan ada pemberitahuan. Itu juga kita ke siapa Pak? Ke ini ya, pedagang kaki lima diantaranya itu, dan lain-lain masih banyak lagi. Kita dari masyarakat Tegal sendiri pastinya pengen semua Kota Tegal pengennya maju, cuman bukan hanya dari pengusaha-pengusaha makro saja yang diperhatikan. Kayak orang mau ke Tegal jangan cuman pengen karaoke saja atau diskotik mungkin misalkan mau pasang togel misalnya seperti itu, tapi pengusaha-pengusaha mikro kayak pedagang juga harus diperhatikan haknya seperti itu. Baik Pak, ini sudah didaftarkan sampai kemudian sidang berapa hari? Kemungkinan biasanya 1 minggu nanti ada pemberitahuan relas untuk panggilan. Target gugatan ini apa Pak? Membatalkan proyek atau ganti rugi? Paling tidak dua-duanya, membatalkan proyek, menghentikan sementara, atau nanti ada beberapa tahap yang harus dilewati, dan termasuk ganti rugi yang 100 miliar itu. Sampai kemudian sidang berapa hari? Kemungkinan biasanya 1 minggu nanti ada pemberitahuan relas untuk panggilan. Target gugatan ini apa Pak? Membatalkan proyek atau ganti rugi? Paling tidak dua-duanya, membatalkan proyek, menghentikan sementara, atau nanti ada beberapa tahap yang harus dilewati, dan termasuk ganti rugi yang 100 miliar itu. Kalau selama masa pendaftaran gugat ini kemudian proyek masih terus berjalan, apa tindakan dari para penasehat? Kita tetap lakukan beberapa upaya hukum lagi. Kita suratin ke CV yang mengerjakan tersebut, dan nanti ada beberapa upaya-upaya hukum lain selain class action. Untuk harapannya apa Pak? Untuk harapannya biar ini hak-hak masyarakat khususnya para pedagang ini tersampaikan haknya. Jadi mereka sudah berapa bulan ke belakang itu mereka misalkan terhambat dalam usahanya. Nah sekarang ada relokasi seperti ini, mereka bagaimana urusan di rumah? Kan mereka juga punya pinjaman modal untuk usaha. Apalagi seperti ini pastinya mereka sangat berat. Mohon maaf Pak, bukankah Pemkot Tegal sudah menempatkan 2 titik untuk relokasi sementara Pak? Nah itu ada ini, jadi di perdanya kan juga sudah mengatur Pak, minimal 3 bulan ketika ada relokasi harus ada sosialisasi. Ini pekerjaan sudah mulai, tapi pemberitahuan baru dilakukan. Kan ini udah jelas Pak, sudah nabrak. Oke, terima kasih Pak Elba. Siap, terima kasih.